Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Salam. webinar, ke-6 program pengenalan arsitektur kepada santri yang diselenggarakan oleh Busan Studio bekerjasama dengan Pondok Yatama Mendunia. Uh, Mungkin sambil menunggu, uh, saya mau kasih tahu dulu tentang susunan acara di pagi hari ini. Insya Allah ya pagi hari ini jam 9 ini kita sudah buka Zoom-nya. Kita bukaan dulu sambil sambil menunggu yang lainnya kita akan membacakan susunan acara ya susunan acara ini terus ada tertib untuk teman-teman santri ya terutama yang mengikuti training ini. Terus nanti akan baca doa dan absensi peserta ditunggu sampai jam 9.20 ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di grup tolong dihubungi teman-temannya supaya segera join ya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan perkenalan mentor. Mentor hari ini adalah Pak Hilman Rismayadi. Beliau akan memaparkan materi berjudul konsep desain master plan pesantren Islam ahli sunnah wal jamaah hasufisme dan tasawuf thariqah mutabarah an-nadriyah di Indonesia. Menarik sekali ya. Konsep master plan itu seperti apa nih? Nah, kita pengen tahu semua nih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya? Kalau ada yang kurang jelas, tolong disampaikan via chat. Selanjutnya, setelah paparan selesai, nanti teman-teman boleh bertanya ya kepada Pak Hilman. Kita buka sesi diskusi tanya jawab sekitar 30 menit ya sampai jam 10.40 ya. Kemudian di penutupannya nanti ada tanggapan dan atau kesimpulan dari MC dari saya. Kemudian baru acaranya dapat dikatakan selesai ya. Sebelum selesai foto bersama dulu, lalu ada informasi sedikit dari Bustan Studio, kemudian acaranya ditutup. Mudah-mudahan acaranya dapat berlangsung secara efisien waktunya, sehingga dalam 2 jam kita dapat rangkaian webinar ini dengan baik. Oke. Hmm, ya. Oke, mungkin sebagai pengantar saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada para peserta dan pendukung kegiatan Charity Training Program Pengenalan Proyek Arsitektur dan Profesi Arsitek kepada Santri. Perkenalkan, saya Indah Kemala sebagai Ketua Panitia di program ini. Pada bulan Mei 2023 yang lalu, Bustan Studio dan Pondok Yatama Medunia telah mulai mempersiapkan dan mengumumkan adanya kegiatan pelatihan ini untuk dapat diikuti oleh teman-teman santri dari berbagai pondok yang ingin mengenal dan mempelajari kegiatan berarsitektur. Nah, terinspirasi dari terwujudnya atau terbangunnya bangunan asrama yang ada di Pondok Yatama Dunia yang waktu itu berhasil dibangun ya sesuai dengan gambar yang telah kami desain pada waktu itu, maka Bustan Studio berinisiatif untuk dan mengusulkan untuk membuat pelatihan gambar 3D arsitektur dengan tema masjid dan pondok. Nah, harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman santri jadi lebih mengenal kegiatan desain, arsitektur, sehingga dapat ikut berperan nanti ketika misalnya di pondoknya ada kegiatan pengembangan atau ya juga bisa kasih masukan misalnya seperti itu ya, harapannya seperti itu. Atau kedepannya mungkin kalau misalnya ada santri yang melanjutkan pendidikan di bidang arsitektur atau bidang bangunan yang lain, kita dapat membangun jaringan seperti itu ya. Nah, jadi uh, relasi kita menjadi lebih luas. Nah, program ini telah dimulai pada awal bulan Juni 2023 dengan materi pertama tentang pengenalan arsitektur dan arsitek Islam dengan judul Pengawal Peradaban, yaitu webinar pertama kita. Cukup membuka wawasan dan membangkitkan semangat para santri untuk mengenal lebih jauh tentang dunia arsitektur. Nah, seiring berjalannya waktu dengan digelarnya webinar-webinar pengenalan arsitektur yang kami sajikan kepada para santri yang berminat mengikuti pelatihan ini, kini para santri telah mengenal beberapa istilah arsitektur
sirena, tampak, potongan, gitu ya, gambar-gambar teknik, dan ilmu-ilmu pendukung yang digunakan dalam mendesain bangunan. Nah, dan pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkannya dengan menggelar webinar materi ke-6 ya, tentang master plan dan site planning. Gitu. Nah, webinar kali ini kami anggap sebagai webinar yang spesial ya untuk kami khususnya dan untuk peserta juga pada khususnya karena uh, ada dukungan dari IAI. Karena IAI telah turut mendukung salah satu webinar di program ini dengan memberi nilai kum bagi peserta yang mengikuti webinar 6 ini. Nilai kumnya untuk teman-teman yang ingin tahu ini nilainya 2,4 ya artinya. Nah, terima kasih banyak juga kepada IAI yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami tentang istilah yang sebaiknya digunakan pada judul program kegiatan ini, agar tidak keliru dalam pemberian nama dan agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Arsitek. Untuk itu, pada kesempatan ini perlu kiranya kami menyampaikan tentang perubahan tagline atau kalimat judul kegiatan ini dari santri mendesain menjadi program pengenalan arsitektur kepada santri. Mudah-mudahan dengan kalimat judul yang baru ini akan membawa dampak yang lebih baik untuk keberlangsungan kegiatan ini di kedepannya. Pada awal dimulainya program kegiatan ini, telah ada sekitar 16 peserta yang mendaftar di kegiatan pelatihan ini ya. Dan saat ini kami dapat informasikan adanya penambahan peserta yang telah mendaftar di kegiatan ini yaitu menjadi 40 peserta. 24 peserta datang dari kalangan pondok dan pesantren, ya, 5 peserta dari kalangan mahasiswa dan 12 peserta dari kalangan arsitek IAI. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di webinar ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendukung kegiatan ini, antara lain para mentor, host dan moderator yang ikut berkecimpung di kegiatan ini, teman-teman panitia dari Pondok Tama, arkeologis, dari Dodi Setiawan Arsitek, Hilman Trismaya di Arsitek, Agung Mandala Karya, tim trainer Bustan Studio, serta IAI Jabar, IAAU, Ikatan Alumni Arsitektur Unpar, dan Prodi Arsitektur Unwib ya, yang telah mendukung berlangsungnya webinar ini. Mudah-mudahan partisipasi teman-teman semua dalam kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari kami dalam penyampaian materi-materi di program ini. Mudah-mudahan dengan seringnya berkolaborasi dengan berbagai pihak, kami menjadi semakin terlatih untuk menggelar kegiatan bermanfaat yang syarat ilmu seperti ini ke depannya. Seperti itu teman-teman. Izinkan saya untuk melanjutkan acara ini sebagai moderator ya. Nah, hari ini saya menjadi moderator di sini. Ya, susunan acara tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi kita mulai dari jam 9, sekarang sudah jam 9 lebih 10. Jadi 5 atau 10 menit lagi ya kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga. Sudah ada berapa orang hari ini? Oh, sudah ada 15 partisipan ya. Sudah 15 orang yang hadir. Oke, saya akan membacakan doa, kemudian kita absensi ya. Untuk tata tertib, teman-teman sudah ya sudah mute semuanya. Terima kasih banyak. Mari kita baca doa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa dengan kepercayaan agama masing-masing. Izinkan saya membaca secara Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yufi ni'amahu ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar ke-6 program pengenalan arsitektur kepada santri
sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah ya Rabbana. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridhomu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Jika kami guru, jadikanlah kami guru yang amanah. Jika kami murid, jadikanlah kami murid yang amanah. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah, untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna do'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sekarang sudah cukup banyak ya pesertanya yang hadir. Saya mungkin akan foto dulu ya yang pertama untuk absensi uh, serta di apa ya di stop recordingnya. Iya, boleh dibuka ya videonya teman-teman. Teman-teman yang santri nih. Udah siap ya? Satu, dua, tiga. Baik, saya screenshot sekarang ya. Satu, dua, tiga. Bentar, saya share dulu di grup. Lagi grup kita ini. Oke. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ya. Saya pin dulu kita ini. Ya. Oh, ya, ya. Ya, saya lanjutnya apa tadi ya? Kita santai aja ya hari ini ya. Eh, saya sedang mencari susunan acara. Oke, ya, saya lanjutkan dengan perkenalan mentor ya. Saya mendapatkan, boleh ya, saya share CV-nya Pak Hilman. Dulu, basic, gimana? Iya, ini tampak ya teman-teman. Baik-baiknya. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Hilman, kita kenalan dulu ya sama Pak Hilmannya. Beliau dari company profile nih. Ini saya dapat CV-nya berupa company profile dari HRA, Hilman Rismayadi Arsitek ya, teman-teman. Lokasinya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jadi background HRA ini ditetapkannya berdirinya di 1 Syawal ya, 1442 Hijriah. Jadi Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021 ya. Jadi HRA ini um, adalah transformasi dari perusahaan yang sebelumnya yang bernama PT HM Plus Arsitektur dan Engineering yang didirikan di tahun 2017. Nah, ini pengalaman Pak Hilman. Pengalamannya
sudah mulai dari tahun 2007 ya ternyata ya di kantor arsitek senior seperti dari kantor Profesor almarhum Profesor Sandi Siregar, Pak Dr. Kamal, lalu dengan Prof. Ade Pirus, juga pernah bersama Dr. Insinyur Bambang Panduju dari ITA Enakon ya, engineering. Sampai di tahun 2017. Kemudian beliau membuat perusahaannya sendiri. Gitu. Nah, Hilman Rismayadi ini melayani jasa desain macam-macam ya teman-teman ya. Jasa desain, merancang bangun, arsitektur interior, landscape, product design, engineering, site plan, master plan, planning, urban design, rancang kota. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Semuanya masuk ini kayaknya. Ya. Terus berbagai macam fungsi bangunan juga di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di license-nya dari DAI, SK Ahmadiyah, lalu dari DAI-nya STR Ahmadiyah, dan ASEAN juga ada ya, license ASEAN Architect Council. Visi dari kantornya ini menjadi studio perancangan arsitektur, interior, lanskap, engineering, dan rancang kota yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Ya, mudah-mudahan tercapai ya ini ya. Seperti ini, misinya independen, profesional, kualitas, tepat waktu, jujur, dan amanah. Penting banget nih tepat waktu ya. Oke. Untuk ininya sendiri, kurikulum vitae prinsipalnya nih, Pak Hilman sendiri. Pendidikannya dari 99 sampai 2003 adalah sekolah di ITENAS. Ya. Lulusnya di tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Unpar ya, Magister Arsitektur, jurusan Desain Arsitektur dan Lingkungan Perkotaan atau Urban Design di Universitas Parahyangan. Waktu itu tesis desainnya tentang desain bukaan ventilasi silang untuk ruko 3 lantai dalam konteks perkotaan di kompleks. Ya, kan? Terus pengalaman mengajarnya dari tahun 2006 sampai 2012 ya, 6 tahun di Unpar sebagai dosen koordinator untuk mata kuliah perancangan arsitektur 1 dan 2. Lalu 3 tahun di ITENAS dari 2006 sampai 2009 ya, paralel gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2018 sampai sekarang di UNWIN ya, Universitas Winaya Mukti, Bandung, sebagai dosen tetap untuk mata kuliah pengantar urban design, teknologi bahan, komputer arsitektur 2D, utilitas bangunan 1 dan 2, studio perancangan arsitektur 4 dan 5, lalu pembimbing dan penguji tugas akhir. Bekerja, nih ada kira-kira berapa? 5 kantor ya, dari studio arsitektur Prof. Sandi, sebagai arsitek dan kepala studio. Di studio arsitekturnya Pak Kamal sebagai arsitek dan kepala studio juga. Di PT Bita Enarpan Engineering sebagai arsitek senior dan project manager. Di perusahaan sendiri nih, di PT HM Plus Engineering dari tahun 2017 sampai 2021, dan sekarang di Hilman Rismayadi Arsitek sebagai arsitek prinsipal, ya dimulai dari tahun 2021 tadi, 2021 tadi ya. Oke, organisasinya ada di Forum Mahasiswa Arsitek, ada di Bandung Heritage, siapa nih yang Bandung Heritage juga teman-teman nih. Ikatan Arsitek Indonesia, Arsitek Arkom ya, Arsitek Komunitas waktu itu ya, tahun 2016. Di 2020 ASEAN Arsitek sebagai anggota berlisensi, dan terakhir Dewan Arsitek Indonesia ya, sebagai anggota ber-STRA Media. Baik, untuk portofolionya ini banyak sekali ya, proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Pak Hilman dari di kantor almarhum Prof. Sandi, mengerjakan sekitar mengerjakan apa ini? Proyek evaluasi master plan, kemudian RTBL, kemudian di kantor arsiteknya Pak Kamal, desain dan DED ya, banyak sekali juga. Kemudian di kita kerjaan desain master plan juga ada ya, plan, jadi master plan, jadi master plan. Dan yang banyak ini, wah ini berderet ya teman-teman ya, dari di saat di perusahaannya sendiri, wah ini banyak sekali pekerjaan yang telah ditangani oleh Pak Hilman ya. Ya, wah ini sampai ke bawah nih, sampai 10 halaman.
Oke, kalau gitu sudah cukup mengenal ya teman-teman semua tentang sedikit profil dari Pak Hilman. Ya, untuk begitu sekarang juga sudah. Nah, waktunya untuk kita lanjutkan eh, ke paparan materi oleh Pak Hilman nih, dengan judul konsep desain master plan pesantren Islam ahli sunnah wal jamaah Hatsufisme dan tasawuf Torikoh Mutabarah An-Nadliyah di Indonesia. Ya, bagaimana Pak Hilman? Sudah siap untuk mempresentasikan materinya yang akan di-share hari ini? Suaranya punten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. terdengar jelas, Bu? Udah jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil aqrabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa hustul wa istasqal gamamu wajil karim wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya muliakan, salam silaturahim, salam perkenalan. Mohon izin, saya pada sesi ke-6 ini berkhidmah, berkhidmah kepada agama Allah dan agama Rasulullah, juga kepada para ulama, dalam hal ini syariatnya kepada Yayasan Bustanus Salatin atau Bustan Studio, yang mana kami pernah bekerja, menimba ilmu, dan mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman. Setelah itu, selama dengan Yayasan Bustan maupun berpraktek di tempat lain dan membuka sendiri, kami selalu mencoba punya proyek masjid dan pesantren. Jadi kalau di dalam portfolio atau di dalam cita-cita, sebetulnya HRA ini adalah konsultan yang kerjaannya hanya mendesain masjid dan pesantren. Adapun proyek-proyek dunia atau komersial atau private, sektor swasta maupun pemerintah BUMN, itu mengisi waktu ya, mengisi waktu dalam bermuamalah hablum minan nas. Jadi itu memberikan modal supaya kita bisa berkhidmah di dalam agama Allah, di dalam perjuangan, melanjutkan perjuangannya Rasulullah dan para ulama. Sehingga kami seringkali merasa bersedih hati kalau Allah belum menugaskan atau belum memberi proyek masjid atau pesantren. Yang mana seringkali proyek masjid dan pesantren ini biayanya RP 0 atau seridonya, tapi kami sebagai arsitek yang profesional sangat merasakan berkahnya di dalam uh, berkhidmah atau berbakti di jalan Allah, mendesainkan masjid pesantren kepada para ulama dan para santri. Kami pun sebetulnya sekarang ini masih nyantri, masih belajar agama Islam, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya di sini bukan sebagai narasumber atau pembicara atau pemapar. Saya ingin berbagi pengalaman dan mudah-mudahan justru mendapat banyak masukan, mendapat banyak arahan, terutama mendapat banyak doa supaya tetap diberi sehat
diberi mampu, dan diberi istiqomah di dalam berjuang di dalam agama Allah melalui desain arsitektur. Mungkin seperti itu. Baik, saya izin share screen ya ke Bu Indah. Udah bisa ya, udah boleh ya. Iya, boleh, Mang. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan dan jelas suaranya ya? Iya. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, mohon supaya eh, silaturahim kita dan diskusi kita optimal kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin oleh admin Bu Indah di mute dulu. Nanti Iya. kalau tanya jawab bisa ngacung ya, istilahnya di chat. Nanti Iya. Bu Indah yang membukakan. Iya. Baik, saya mulai paparan pagi ini dengan tema konsep desain master plan, pesantren Islam, ahli sunnah wal jamaah, khas sufisme dan tasawuf torikoh mutabaroh an-nahdliyah di Indonesia. Ya, sebagaimana kita tahu konsep itu adalah gagasan atau ide yang didasari logika pemikiran berdasarkan representasi dari sebuah objek atau peristiwa. Desain adalah perencanaan atau perancangan suatu objek dengan tujuan menunjukkan penampilan, fungsi, nilai estetik, dan bermanfaat. Master plan ini bahasa singkatnya adalah rencana induk yang mendasarkan diri pada visi kawasan dan mensejahterakan semua penghuninya, baik lingkungan sosial maupun ekonomi. Jadi hablum minallah, hablum minanas, dan rahmatan lil alamin. Di dalam mendesain kita harus juga menjaga alam ya, karena alam itu ya air, ya angin, ya batu, ya gunung, ya kayu, semuanya bertasbih kepada Allah dengan bahasanya masing-masing yang mungkin kita tidak mampu mendengar atau menangkapnya. Dan pesantren adalah lembaga kelembagaan yang memberikan pendidikan pengajaran agama Islam, di mana biasanya berasrama. Jadi siswa tinggal bersama gurunya atau di bawah bimbingan seorang guru. Kebetulan kami banyak eh, menyenangi dan ikut berguru pada ulama yang dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah ini kelompok yang mengikuti ajaran sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, juga salafus soleh, tabiin tabiin. Terus kepada ulama dan para guru leluhur kita yang soleh, para aulia, para wali sampai kepada kita. Khas ini suatu kekhususan atau keunikan. Sedangkan tasawuf atau sufisme adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu menyucikan jiwa atau tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, menjernihkan akhlak, membangun lahir batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan Thariqah Mutabaroh anak dia ini, Thariqah ini artinya jalan. Jalan yang mempunyai sanad mata rantai tidak terputus dari sisi keilmuan, dari guru kepada guru, kepada guru, kepada guru, kepada tabiin, lalu para sahabat, lalu kepada Rasulullah SAW. Dan karena absah untuk diamalkan, dan Nahdlatul Ulama, An-Nahdiyah ini maksudnya Nahdlatul Ulama, ya, mengkoordinasikan tarekat-tarekat di bawah naungan NU, yang mana torikoh yang telah ada menentukan 45 torikoh yang masuk ke dalam kategori mutabaroh dari 70 torikoh yang populer. Kita sering dengar ada torikoh Qadiriyah, ada torikoh Naksabandiyah, lalu disatukan menjadi torikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah, ada torikoh Satoriyah, Saziliyah, lalu Ghazaliyah, dan macam-macam ya. Ini sekarang saya menunjukkan gambar portfolio, apakah sama di Eh, Tidak kelihatan. sudah kelihatan? Belum.
jangan-jangan tiap ganti halaman harus ini ulang nih. Ini share Ini screen yang pojokan atas ya, share screen yang paling kanan atas. Atau kalau misalnya ini ini PowerPoint, sebentar, iya, sebentar. Nah, ini portfolio tadi sudah ya. Ini sekarang betul. portfolio. Iya, sekarang portfolio. Ya, ini ada beberapa karya yang sudah kita bangun dan beberapa di antaranya dengan Prof. Sandi, lalu dengan Bustan Studio waktu saya masih bekerja di sana, lalu di Bita Enarcon Engineering, lalu ada juga yang desain kita ya. Nah, ini kita juga kalau rumah tinggal tuh kadang teman saudara ada yang sifatnya minta dirancang bangunkan ya kita bantu sebagai pengawas gitu. Juga kita menangani proyek komersial dinas instansi seperti misalnya comment center se-Jawa Barat untuk kabupaten kota untuk Bekasi dan wali kota dan sekarang sudah beberapa sudah jadi dan difungsikan ya untuk ruang koordinasi eh, para kepala daerah. Ini Jauh? tentang ini sudah pindah ke yang di Subang, Bu Indah. Iya, sudah. Nah, ini pesantren ini lahirnya dari eh, munculnya bendungan Sadawarna sehingga tersisa lahan yang menjadi bukit. Kebetulan Pak Hajinya atau kiainya meminta supaya kita mendesainkan pesantren ya pada lahan yang 1,5 hektar ini. Tapi memang kekhasannya di dalam uh, Torikoh atau Nahdlatul Ulama itu kita tidak bisa melepaskan atau senang mempunyai eh, hubungan dengan para wali songo atau para aulia, para wali. Sehingga ada gedung yang tingginya tuh 9 lantai, lalu 4 lantai, 5 lantai, semuanya merepresentasikan simbolik atau makna-makna. Termasuk di pesantren Ar-Raudhoh ini, masjidnya itu akan menjadi miniatur daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah sampai ke elemen-elemen dalamnya, interiornya dibuat seperti replika Masjid Madinah Al-Munawwarah, tapi versi yang lebih kecil dalam arti bangunan intinya mengambil dari area Raudhoh, Masjid Lama. Kalau Raudhoh sekarang sebelahnya ada makam Rasulullah, Masjid Lama, dan area masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi kita membuat konsep yang organik begitu dibagi menjadi seperti uh, barefoot atau kaki beruang ya, tapak kaki beruang. Kita membuat bangunan yang masjidnya persegi tapi bangunan-bangunan lainnya ada denahnya bulat, oval ya sehingga terkesan organik. Apalagi ini di lahan berkontur kita menghindari bangunan yang sifatnya kaku atau eh, terlalu kaku atau masif. Yang sebelah kanan ini ada rumah ulama, rumah mualim, rumah kiai itu tidak bisa dihindari. Setiap pesantren itu program ruangnya selain ada masjid bahkan itu ditentukan oleh Kementerian Agama juga Kementerian Pendidikan kalau menyelenggarakan pesantren itu harus punya masjid sendiri yang jelas karena masjid itu inti ya lalu ada asrama lalu ada bangunan yang sifatnya muamalah lalu ada rumah-rumah ulama mualim begitu. Ini sudah pindah Bu Indah gambarnya Iya, sudah. sudah ini masjidnya memang areanya kecil tapi kita mencoba memasukkan elemen-elemen representatif. Jadi ada Menara Madinah, Payung Madinah karena space-nya terbatas. Jadi dan kegiatan di Ahlussunnah wal Jamaah itu banyaknya di ruang terbuka seperti tablik akbar, juga Maulid, Isra Mi'raj, peringatan hari-hari besar Islam yang mana ini merupakan kegiatan yang positif untuk berbagi tentang ilmu agama, ilmu Islam, tentang sejarah hidup Nabi dan para sahabat, sehingga menjadi bisa kita tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pesantren juga ada lapangan untuk manasik haji, ya, karena biasanya pesantren itu menyelenggarakan atau memiliki KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, juga ziarah-ziarah ke Wali Songo atau wali lainnya, sehingga kita juga mendesainkan tower supaya compact
bangunannya tinggi supaya tidak terlalu memakan lahan. Seringkali kita membuat pesantren itu tersebar secara horizontal begitu, tapi nanti habis area hijaunya atau halamannya jadi kurang asri. Nah, ini adalah bangunan asrama atau rumah tinggalnya kiai, ulama, ajengan, atau pangersa kalau di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Tengah Timur mungkin Gus gitu ya. Nah, kalau di eh, Aceh, Sumatera mungkin Tengku atau Teku ya, atau Ungku. Nah, kalau yang di kiri ini adalah bangunan yang sifatnya untuk fasilitas publik, yang mana di bawahnya seringkali konsep pilotis kita eh, adopsi, yaitu sebagai ruang sosial atau ruang bersama. Ya, sekarang saya menunjukkan eh, desain lain yang lokasinya di Bendungan Jati Gede. Apakah di sana sama layarnya? Iya, sama. Ya, ini tempat saya ngaji atau secara torikoh saya mengambil sanad keilmuan dan eh, kepada mursyid Buya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah di Simpang Pamulihan, Sumedang. Kebetulan sebagaimana kita tahu di Bendungan Jati Gede, Sumedang itu sudah dibangun Masjid Al-Kamil, lalu Menara Kujang ya. Nah, ini pesantren berinisiatif membebaskan lahan kurang lebih 7 hektar, 7,2 hektar, lalu merancang supaya visi kita itu jangan sampai area wisata itu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang negatif. Sehingga pesantren harus mengambil peran, langkah terdepan, mengisi, membeli lahan, dan membangun bangunan yang isinya adalah dakwah, dakwah Islam, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai benteng NKRI, supaya area wisata itu jangan jadi tempat maksiat. Pesantren itu tidak harus kaku, tertutup, inklusif, tapi bisa terbuka. Lalu pesantren itu juga bisa menjadi tempat wisata yang mana cara berwisatanya, cara tadabbur alamnya sesuai dengan ajaran agama kita, sesuai dengan contoh dari Rasulullah dan para sahabat dan salafus soleh. Begitu. Jadi ini visinya menjadi benteng. Adapun bentuknya sendiri, kebetulan sekali lahan ini tuh bentuknya semenanjung dan pas ini yang tajam di kanan ini, yang tajam ini menghadap kiblat ya. Jadi begitu saya melihat site-nya, saya bilang kepada guru saya, Buya ini lahan bentuk lahannya mirip terompah Rasulullah. Terompah Rasulullah itu yang saya pakai ini di rida atau sorban ini bentuk terompah itu bentuk sendal Rasulullah. Jadi alam semesta ini bahasanya para ulama itu ada di bawah sendalnya Rasulullah. Kenapa? Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam diminta atau diundang eh, oleh Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Tur, Sina itu beliau disuruh untuk melepas sendal. Sedangkan Rasulullah SAW ketika diundang berisra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dari Sidratul Muntaha kepada hadirat atau area arasnya Allah itu sendalnya tidak disuruh dibuka gitu ya. Jadi alam semesta ini uh, berada di bawah sendal atau terumpahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sering lihat santri itu kalau di topinya ada bentuk simbol seperti ini ya. Dan itu menurut sanad keilmuan yang saya terima ada berkah-berkahnya tersendiri. Nah, jadi ini gedung yang paling kiri, paling depan itu adalah masjid. Dua fungsi di belakangnya ini adalah majelis atau pesantren. Yang kanan untuk banin atau santri putra, yang kiri untuk santri putri atau banat.
Lalu di yang logo H itu kanan untuk pejabat kalau datang ya, kebetulan pesantren itu sering mengadakan pesantren untuk kepala daerah. Kepala daerah mulai dari bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala bidang, eselon 4, 3 gitu ya, sampai kepala desa semuanya pesantren barang seminggu, 1 hari, 2 hari, ada yang sampai seminggu. Dirapih-rapihkan tata caranya menjadi pemerintah, tata caranya menjadi imam di lingkungannya masing-masing, juga di keluarga masing-masing, termasuk memimpin dirinya sendiri ya. Lalu di sebelah kanan ini ada area-area komersil. Biasanya pesantren itu kan Islam itu sebelum masuk masjid ada pasar. Jadi filosofi penataannya itu sebelum masuk area ibadah, seperti kita lihat di masjid-masjid di Cirebon itu sebelum keraton yang ada masjidnya itu ada pasar. Jadi ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Lalu ada bangunan yang bulat ini 4 lantai, dia convention di mana sering diadakan muktamarnya para ulama dan asrama-asrama buat para ulama seperti itu. Di sini juga ada dermaga-dermaga di mana ustadz, mualim beserta para santri bisa bermurojaah atau tadabur alam, mensetor hafalan, mensetorkan hafalan Quran, mensetor hafalan hadis atau doa-doa itu sambil bertadabur alam naik perahu gitu ya. Nah, ini kita menciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu di Asyifa itu harus selalu ada helipad karena setahun sekali yang mulia Habib Umar bin Hafiz itu biasanya di bulan Muharram ke Indonesia. Seperti kemarin ke Sumedang, itu ada Muktamar Ulama tahun 2018. Dari Halim eh, ke sininya tidak bisa mendarat di pesantren karena belum ada tempat. Jadi harus jalan darat. Lalu ada 9 cottage, ini semacam cottage, ini semacam rumah singgahnya, guest house-nya para ulama. Kita mengambil 9 itu supaya satu di depan, yang lainnya itu pendamping ya. Ini untuk Habib Umar kalau ke sini kata Abu ya. Yang lainnya ulama-ulama dari majelis muasalah atau eh, kerabat-kerabat pesantren. Ya, saya izin share lagi karena kadang-kadang yang saya teh kalau, nah, konsepnya seperti itu ya, tadi sudah saya ceritakan. Jadi bentuknya itu, bentuk masjidnya itu diambil dari kitab Safinatun Najah atau Perahu Keselamatan. Jadi dan masjidnya terbalik, segitiganya besar di atas, kecil di bawah, lalu membesar lagi di bawah, dan bentuknya dengan kaca transparan supaya kita menjadi lebih hamba yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang rendah hati di hadapan sesama makhluk. Karena di dalam tasawuf itu, ilmu tasawuf itu kurikulum untuk melatih akhlak sebetulnya ya. Jadi akhlak itu harus tawadu di dalam ilmu tasawuf itu. Nah, jadi kalau bahasa leluhur kita, padi harus seperti padi, semakin berisi semakin merunduk gitu. Nah, ini seperti ini tatanannya, dan di atasnya Belum, kita pasang roof garden. belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan, belum kelihatan, sebentar. Belum di share screen ya. Iya, belum. Nah, itu saya suka lupa. Nah, ini sudah ya. Ya, sudah. Sudah. Nah, ini konsep desainnya berbentuk terompah atau sendal Nabi Muhammad. Nah, jadi bentuk masjid menyerupai perahu, dan ada helipad juga. Masjidnya di atas masif, di bawah transparan, itu memberi efek tension kalau kata guru saya, Pak Indra Budiman Syamil, itu memberi efek tension ya. Kalau di arsitek kayak Mies van der Rohe, Philip C. Johnson, itu sering membuat efek tension, tegangan. Baik, ini sudah kelihatan juga ya. Pindah. Jadi tentang cottage dan convention, juga dermaga-dermaga tadi sudah saya ceritakan. Ini di lokasi lain, di Pondok Pesantren Ar-Ridho Wal Bariziyah di Budi Buana, Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi ini
kebutuhan ruangnya agak banyak dan dia merupakan sekaligus merangkap sekolah ya, sekolah umum. Jadi selain pesantren ada sekolah umum sehingga ada standar-standar sekolah umum yang mesti kita aplikasi. Tapi pada umumnya eh, ini kelihatan block plan Ya kan? ya. Pada umumnya kita selalu punya gedung serbaguna yang utama tuh masjid dan masjid itu harus pas menghadap kiblatnya. Lalu kita punya gedung serbaguna atau majelis ya karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah apalagi itu seringkali ada kegiatan majelis tablik akbar pengajian yang membutuhkan banyak space. Maulid, Isra Mi'raj, peringatan Hari Besar Agama. Lalu kiri atasnya ada rumah ulama beserta muallim dan di kanan bawah ini adalah asrama santri yang biasanya sebaiknya dipisah. Kalau bisa dipisah lokasinya lebih bagus. Nah, kalau misalkan seperti yang di Gontor ya kan dipisah itu pondok putra dan putri berpisah jauh. Lalu pondok putri juga yang mengajarnya itu ustazah ya bukan ustaz. Nah, dipisah dan ada jarak yang cukup jauh. Ini saya share sekarang 3D-nya apakah sudah kelihatan ya? Kelihatan. Tapi Sudah ini kelihatan? teman-teman di chat minta di itu Pak di apa? Di slideshow apa katanya? Di apa? Yang ditampilkannya full Pak. Bisa nggak? Kurang. Nggak bisa geser-geser nanti ya. Bisa Ini nggak? sudah, ini sudah. Ya, itu udah. Nah, jadi ini 3D ya. Kita juga sekaligus pakai BIM, Building Information Model. Ya, kebetulan masih yang free. Tapi kalau misalkan perusahaan BIM mau ber-CSR kepada kami, karena pondok pesantren ini juga kita desainnya tidak memungut biaya sepeser pun, bahkan untuk survei, ngukur gitu ya. Kita beramal bersama sebagai bekal ke akhirat. Silahkan kalau mau ikut berjuang, misalkan dengan memodali software yang berlicense, sehingga ada CSR di situ ya. Nah, ini denahnya, side plan. Ini tampak potongan udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Tampak potongan. Kalau nggak rubah, kasih tahu ya. Kalau gambarnya nggak sesuai yang saya sampaikan, tolong diinfo. Iya, Nah, ini oke. potongan side, karena kalau di tanah berkontur itu, ulama itu kan sering dibantu oleh para eh, warga ya, yang utama para murid, para mualim, ustadz, lalu santri. Selain itu warga ikut membantu gotong royong, biarpun mereka kadang hanya dibayar dengan makanan atau upah secukupnya, makan minum begitu, tapi mereka ikhlas membantu sehingga gambar kita tuh harus informatif. Kalau untuk pesantren, eh, selain standar gambar, ya mungkin tidak perlu sampai gambar DED untuk proyek ya, for construction, tapi level-level kalau kita menaruh bangunan, proporsi bangunan, perletakan antar bangunan itu kita kasih info yang jelas supaya mereka yang membangun itu uh, jelas dalam panduan membangun, termasuk informasi bahan. Nah, ini sudah pindah ke Masjid Agung Sumedang. Iya, sudah. Yang lainnya kami diminta untuk membuat visioning ya. Ini juga tidak berbayar. Ini masjid masjid kabupaten, tapi kebetulan kita ada kedekatan dengan pihak DKM begitu. Coba kira-kira gambarannya gimana sih kalau masjid ini ada renovasi? Saya bilang ini menurut kami masjid konservasi yang cagar budaya begitu ya. Istimewa sekali sehingga kita mencoba tidak mengintervensi bangunan masjidnya, tetapi lebih kepada penguatan penguatan bentuk, memberi framing atau background untuk fasilitas yang sifatnya mendukung ekonomi umat, seperti fasilitas-fasilitas komersil, ada badan amil zakat, infak dan sedekah, juga eh, untuk KBI, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, lalu mes ya kan, kalau di Sumedang misalkan mau berangkat tuh kumpulnya di Masjid Agung.
Kalau dari yang jauh, itu dari Majalengka Selatan atau dari tempat yang sangat jauh, mereka bisa nginap dulu supaya waktu mengantarnya fresh. Dan ini menjadi income jadi untuk masjid yang mana eh, ekonomi ini sangat perlu ya untuk membangun umat gitu. Rata-rata pesantren atau kiai yang saya bantu itu semuanya dari hasil usaha sendiri atau amal jariah umat dan jarang sekali meminta bantuan atau membuat proposal apalagi menerima dana dari pemerintah atau pejabat ya. Jadi mereka lebih senang membangun dengan usaha sendiri biarpun pelan-pelan seperti itu. Baik, ini belum pindah lagi dia. Saya share ulang ya, maaf ya. Nah, ini sudah kelihatan atau belum? Belum, Pak, belum. Belum. Nah, nah, ini sudah ya, perspektif ya. Halo, apakah Iya. sudah kelihatan? Sudah, sudah. Nah, ini perspektifnya seperti ini. Jadi kita mencoba framing Masjid Agung Sumedang, ya Agung Sumedang itu dengan konteks alun-alunnya begitu ya, sehingga terasa ngeblend, menyatu dan tidak terasa sebagai satu pembangunan yang masif atau berat secara visual juga kita mengkondisikannya lebih transparan, lebih ringan, juga ada nuansa hijau begitu ya. Jadi tampaknya itu nggak berat secara visual. Biarpun bangunannya masif dari sisi belakang dan samping gitu. Nah, ini apakah sudah kelihatan yang animasi? Iya, tapi belum jalan. Ya, sudah. Kelihatan yang animasi? Iya, kelihatan. Nah, ini di Sumedang, Pondok Pesantren Asifal Mahmudiyah. Ini bangunan aja lebarnya itu 5 hektar ya. Jadi satu lantai itu 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Jadi 5 lantai itu rencananya 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Ini diambil bentuk atapnya dari rumah Padang karena meneruskan perjuangan Syekh Yasin Al-Fadani yang punya pesantren Darul Ulum di Mekah. Ulama dari Padang punya pesantren di Tanah Suci dekat Masjidil Haram. Ya, karena pesantrennya ditutup, ini melanjutkan di Sumedang, begitulah kira-kira. Dan ada helipad. Ya, sekarang saya share lagi untuk yang berikutnya ya. Ya, namun demikian kita juga tidak menutup diri kepada saudara-saudara kita dari sesama Muslim. Ini kelihatan ya gambar pesantren Ihya. Iya, kelihatan. Ya, kita tidak menutup diri terhadap saudara-saudara kita yang sesama Muslim itu apabila mereka jalurnya atau manhajnya bukan manhaj uh, toriko atau bukan manhaj tasawuf, tapi pesantren Islam umum ya seperti ini. Pondok pesantren Ihya atau Libin itu di Sumatera Barat ini pondok pesantren Salafi yang sekarang banyak mengacu atau mengarah ke Saudi begitu. Ya kita bantu juga, kita juga ada pesantren Muhammadiyah, pesantren Persis. Kita orang NU tapi kan itu organisasi ya, bukan bukan eh, berarti saya benar yang lain salah. Tapi saya baru sampai pada kapasitas saya benar kalau saya berguru dan sanadnya jelas, tapi Anda juga bisa benar gitu. Dengan demikian aswaja, torikoh dan tasawuf ini tercermin di dalam desain arsitektur yang rahmatan lil alamin
dan menyejukkan begitu ya, tidak saling menyalahkan. Mungkin itu 24 slide yang bisa saya sampaikan. 24 diambil dari angka 2,4. Nah, ini KUM dari Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat. Terima kasih kepada Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat yang sudah support, Yatama Mendunia, Bustan Studio, Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, ya. Lalu studio kami juga ini Prodi Arsitektur Universitas Winaya Mukti Bandung. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal yang kurang berkenan. Mohon menyampaikan masukan dan nasihat, insya Allah kami terima sebagai evaluasi juga untuk penyempurnaan ke depannya, dan mohon doa semoga bisa terus berjuang secara istiqomah di jalur ini. Demikian Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Pas ini 30 menit. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Hilman atas paparannya mengenai sharing pengalamannya saat mendesain master plan dari pondok-pondok pesantren ya. Dan ya sekarang juga tanggal 24 ya, bagus juga ya. 2,4 juga. Oke, ini kita lanjutin ya teman-teman dengan tanya jawab nih. Kita ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Gimana nih teman-teman yang sudah melihat paparan dari Pak Hilman, apa ada komentar atau hal yang ingin ditanyakan nih teman-teman? Silakan boleh tanya langsung atau kita ngobrol di kolom chat juga boleh. Oh ya, ada info dari Pak Hilman, katanya paparannya nanti akan di-share di grup. Ya, makasih Pak Hilman. Siapa teman-teman nih yang dari santri dulu nih? Ya, di sini siapa nih yang ada di sini? Ada Pak Yusuf, ada Taufik, ada Sofal Jamil, ini baru ya? Ini Sofal Jamil baru. Pak Sansan nih dari Yatama Mendunia nih. Gimana Pak Sansan? Ada komentar apa nih dari... Nah, hilang tuh. Oh, gak ada. Ah, ada komentar apa nih dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Hilman? Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman yang lainnya juga boleh ya. Ini dari IAI juga, dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang belajar tentang mendesain juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi enggak nih teman-teman yang masih baru-baru nih, gimana nih melihat uh, desain, master plan, pondok pesantren. Luar biasa teh, Siapa nggak tuh? bisa berkata-kata. Tidak bisa kata-kata, kenapa nih nggak bisa berkata-katanya nih? Siapa nih yang ngomong tadi? Mas Hasan. Ya karena luar Ya. biasa gitu kalau saya ngelihat gitu ya, dari Hmm. beberapa ya desain yang ada gitu sampai ke konsep bagaimana, ya tadi kan ada jejak kaki Rasulullah juga dibangun gitu ya, didesain sedemikian rupa, dan itu kan ada juga tadi tuh yang didesain eh, terkait bangunannya di pinggir danau ataupun waduk ya itu teh, itu sangat ya luar biasa gitu, apalagi tadi eh, untuk pendesainan tersebut ya 0 rupiah gitu, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa jadi sebuah amal jariah juga gitu. Begitupun ya Bu Indah juga buat ya di sini Pondok Yatama sekarang nih ada di posisi di lantai 2 ini teh, Oh, iya. dan atas gentengnya tuh luar biasa. Iya. Kalau misalnya untuk uh, pertanyaan gitu ya, sedikit gitu ya Pak. Jadi kan yang sudah dipaparkan gitu, kan kalau misalnya secara pendidikan kan itu memang tadi kan dijelaskan ya banyak di bidang arsiteknya, terus bergabung dia di bagian arsitek gitu. Nah, kan saya pribadi cuma ya penggemar gitu ya, penggemar arsitek dan penggemar desain grafis gitu.
Nah, saya pengen nanya gitu ya, karena memang walaupun ini kemungkinan sudah ditanyakan gitu ya di beberapa sesi yang lain, mungkin saya pengen tahu pandangan dari Pak Hilman gitu ya. Ya, dengan saya yang basic kayak gini nih Pak, untuk memulai desain ya arsitek kayak gini, apakah bisa kan secara untuk menggambar terus di aplikasi itu pasti bisa gitu ya untuk menggambar. Nah, cuman untuk masalah menghitung luas dan yang lainnya, apakah itu perlu basic juga gitu, ataupun yang harus ada yang dipelajari gitu. Sementara kan pas pertemuan yang keberapa gitu terkait menghitung luas beneran di tengah-tengah masjid aja kan ada perhitungannya gitu ya. Nah, dengan ya saya tidak ada basic di bagian arsitek gitu ya, secara pendidikan, apakah bisa gitu? Nah, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Teh. Dan kepada Pak Hilman, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Pak Isman. Untuk yang basic banget nih gimana nih? Langsung dijawab ya kepada Saudara Sansan Yatama. Eh, Terima kasih pertanyaannya. Yang penting itu apa yang kita punya, apa ilmu yang kita punya, itu kita serahkan atau kita ikutkan di dalam berjuang di dalam agama Allah. Begitu. Kalau keahliannya desain grafis, kan bisa membuat desain mihrab, desain interior masjid, itu boleh. Desain luar. Ya. Kalau ingin memiliki atau ilmu dan skill untuk merancang masjid, itu coba bergabung atau ke kantor arsitek, bekerja atau berteman dengan arsitek, bantu-bantu ya. Nanti juga ada transfer knowledge. Cuman saya sebagai anggota IAI itu menghimbau ya, mendesain itu tidak sembarangan, harus arsitek yang menempuh pendidikan arsitektur, sarjana, lalu mengambil program profesi arsitektur dan ikut di dalam asosiasi sehingga nanti terbitlah lisensi begitu ya, lisensi mendesain dari Ikatan Arsitek atau Dewan Arsitek Indonesia berupa STRA. Eh, Seperti halnya dokter, sarjana kedokteran sudah lulus harus jadi koas di rumah sakit setahun 2 tahun mungkin ya. Setelah itu baru dia mendapat gelar DR dan boleh mengobati pasien menangani langsung sendiri, baik praktek sendiri maupun di rumah sakit. Jadi kalau secara keilmuan dengan bergaul dengan arsitek-arsitek itu bisa mendapat keilmuan, tapi secara perizinan kita belum boleh kalau misalkan tidak mengantongi lisensi untuk mendesain gitu. Tapi kalau dari kemampuannya masih nyambung, relevan, misalkan desain grafis ya ikut aja kalau ada di masjid di komplek itu ada pembangunan, Pak saya bantulah desain mihrabnya atau desain mimbarnya atau desain kubahnya, apa saja yang menjadi elemen yang bisa kita support itu bisa kita salurkan. Jadi tidak harus selalu menjadi arsitek, tapi bisa juga dengan bidang yang ada kita pahami atau kita dalami, kita tekuni. Mungkin itu jawaban yang semampu saya, Saudara Sansan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya barusan. Ya, baik. Terima kasih Terima Pak kasih, Teh. Sansan. Iya, makasih Sansan untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain nih dari teman yang lain. Ada dari Arif. Oh, oh ini dari Pak Chandra. Terima kasih paparannya Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Salam dari Pondok Pesantren Aisyah Rahmat Pasek, Bandung. Nah, ini dari Pak Arif Muhammad. Izin bertanya dari sini Teh. Untuk pengerjaan konsep pesantren segitu, rupanya butuh berapa bulan dan perhitungan apa? Aduh, bentar. Perhitungan dan perhitungan apa? Perhitungan APP itu bagaimana? Terima kasih Teh. Perhitungan anggarannya gimana gitu katanya. Oh, itu pertanyaan tentang berapa lama Pak bikin konsep gambar yang seperti itu dan perhitungannya bagaimana?
Iya, ini ada dua pertanyaan ya dari Dari Pak Indra Lubis juga ada ya. Pak Chandra. Pak Chandra berupa doa dari pesantren Aisyah Rahmat Paseh. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan kasiron. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Pak Chandra dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Aisyah Rahmat Paseh di Bandung. Lalu untuk Pak Arif Muhammad tentang anggaran berapa bulan ini perencanaan atau pembangunannya ya. Jadi gini, kalau pesantren itu tidak menarik biaya atau banyak kiai itu di pedalaman di tradisional yang dengan ikhlas mengamalkan mengajarkan warga supaya hidup benar selamat dunia akhirat, menampung santri anak-anak yatim duafa tidak meminta bayaran, melainkan ala kadarnya untuk menyumbang uang listrik ya seringkali itu hanya 5.000 sebulan gitu, tapi makan dikasih 3 kali sehari oleh kiainya, kitab dikasih, pakaian dikasih, peci dikasih, ya ilmu dikasih, ilmu mengisi rohani, mengisi jasad juga makanan dikasih gitu ya. Itu kita juga tidak tega memintanya. Tapi kadang kiainya suka ngasih seridonya gitu ya. Yang kedua, kalau ada pesantren ini pesantren komersial atau memang uh, menarik biaya secara eksklusif atau mahal begitu ya. Dan pesantren ini menjadikan pesantrennya menjadi komoditi bisnis, pendidikan ya. Di dalam ikatan arsitek boleh menarif cas dan ada hitungannya untuk bangunan peribadatan. Bangunan peribadatan agama apapun itu biasanya di dalam buku pedoman atau panduan kerjasama arsitek dengan pengguna jasa itu dicas 2,5% ya. Jadi sah-sah aja kalau kita sebagai arsitek menarik biaya untuk desain karena kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga membayar junior ya arsitek junior atau drafter juru gambar, membayar ahli struktur untuk menghitung, membayar ahli mekanikal elektrikal untuk mendesain plumbing, mekanikal, AC-nya, listriknya, lalu estimator untuk menghitung biaya begitu. Jadi sah-sah saja. Kalau untuk perencanaan seperti itu, lalu untuk pembangunan kan misalkan kita mau buat masjid atau pesantren 100 meter persegi. Sekarang di Peraturan Menteri PU nomor 22 tahun 2018, ada lagi yang lebih baru ya tahun 2020, itu ada bangunan kategori sederhana, tidak sederhana khusus. Per meter perseginya sudah diberi gambaran, misalkan kalau pesantren, kalau bangunan sederhana itu 5 juta semeter persegi gitu ya. Ya tinggal 5 juta dikali 100 meter persegi. Jadi 500 juta kali ya. Itu untuk bangunannya saja dengan standar arsitektur, struktur, ada lampu, dan bisa digunakan. Tidak termasuk AC atau peralatan elektronik lain dan interior. Jadi cara menghitungnya seperti itu kalau untuk fisiknya. Kalau kami mendesain, kadang-kadang eh, bisa cepat, bisa lama. Kalau yang besar ya agak lama. Kalau master plan gitu, kalau hitungan biaya ini ya rata-rata kalau di umum itu desain pesantren itu, desain master plan itu 100 juta 1 hektar gitu. Kalau 2 hektar ya 200 juta, tapi itu komersial. Kalau untuk bangunan yang sifatnya komersial ya, untuk pesantren itu kita eh, lebih banyak seridonya begitu. Karena kita merasakan berkahnya dari jalan lain, Allah kasih kemudahan di jalan lain. Nah, mungkin seperti itu untuk perhitungan luas dan anggaran. Lalu Pak Indra Lubis ini dari kota mana ya? Saya lahir di Bandung, tapi TK sampai SMA itu di Medan, Pak Indra, jadi Horas.
gitu. Baru kuliah lagi ke Bandung sampai nikah S2, kuliah S1, S2, menikah lalu bekerja terus di Bandung. Biarpun alhamdulillah beserta Prof Sandi, Profesor Kamal, juga kantor saya dulu, saya mengalami juga keliling Indonesia dan keliling dunia gara-gara proyek itu. Alhamdulillah. Nah, Pak Indra Lubis menanyakan di dalam perancangan masjid musola, saya selalu khawatir desain yang dibuat tidak sesuai dengan rumah sunnah Rasul. Aku tidak memintamu memperindah berlebihan masjid-masjid, sementara di sisi lain kita mau masjid yang megah, yang mewakili agama kita. Jangan-jangan konsep minimalis adalah yang paling islamis. Minta pendapat Pak Hilman. Baik, Pak Indra, dari pengalaman yang saya jalani, saya hanya mendengar guru saya. Itu ada periode setelah bekerja di Bustan Studio tahun 2012 dan mengajar di Unpar dan ITENAS, itu saya merasakan kekosongan ruhani sehingga memutuskan untuk resign dari semua tempat kerja dan saya mesantren selama setahun dalam kondisi sudah punya istri dan 2 anak gitu. Jadi eh, mudah-mudahan dihitung sebagai jihad fisabilillah yang mencari ilmu. Jadi saya bismillah aja gitu, tidak ada tabungan, tidak ada saldo yang banyak. Nah, saya mengaji kepada eh, Kiai Haji Ade Abdul Rosyid Hidayat atau di Garut dikenal dengan nama Ceng Ade itu di pesantren Sadang Lebak. Waktu tinggal di sana setahun, pesantren di sana setahun, beliau nyuruh saya desain masjid, nyuruh desain masjid, tapi kata dia tuh buat sebagus mungkin dan biaya tidak jadi masalah. Karena kalau untuk rumah Allah, Allah yang akan membiayai. Kenapa seperti itu? Saya melihatnya beliau ingin membangun rumah yang indah, rumah Allah yang indah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya istana, rumah atau istana bangunan yang serupa di surga. Jadi kita harus memperindah bukan dalam artian ria atau bukan dalam artian ingin dipuji atau bukan dalam artian ingin terlihat keren ya. Beliau bilang buat yang indah biaya tidak jadi masalah karena saya setelah masjid jadi baru sanggup atau baru mau merenovasi rumah saya. Jadi beliau mendahulukan masjidnya dulu harus yang bagus. Jangan rumah kita tuh lebih bagus dari masjid. Kalau kita mau bisa buat desain minimalis ala Rasulullah SAW, Masjid Madinah itu tiang-tiangnya dari pohon kurma, lalu atapnya dari pelepah daun kurma, lalu dindingnya dari tanah liat, lalu tanahnya dari pasir. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Kalau mengikuti Rasul seperti itu, tapi mungkin kita sekarang repot ya kalau tanahnya lantainya pasir gitu, atapnya pelepah kurma, apalagi kita di tropis banyak sinar matahari dan hujan yang berlebih, sehingga kita perlu mendesain bangunan yang prima. Selain itu ada ketentuan-ketentuan dari SNI, Standar Nasional Indonesia, standar teknis itu untuk pencahayaan, ventilasi ada ketentuannya. Sisi lain Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga itu pernah membangun masjid di Gunung Muria sangat bagus ya. Sangat bagus sampai orang takjub kagum bahkan agak minder mau masuknya karena orang miskin, orang desa mau masuk masjid megah sekali. Akhirnya beliau membakar masjid yang sudah beliau bangun dengan biaya yang tidak murah itu beliau bakar, beliau ganti dengan masjid yang sederhana dengan kayu ya, tidak terlalu tinggi. Nah, ini jalan-jalan yang dimaksud dengan Torikoh ini adalah jalan-jalan yang kita tempuh mengambil dari para guru, para ulama, para aulia, kesananya para sahabat sampai Rasulullah SAW.
Yang kita lihat konsep itu adalah bagaimana mereka berinterpretasi dulu terhadap fungsi yang akan mereka buat untuk masjid dan pesantren. Sehingga nilai-nilai tasawuf itu terwujud di dalam bangunan. Kalau kita punya bangunan masjid jelek, kecil, kotor, sumpek, ya, apalagi di tempat wisata, tentu orang malas. Mau sholat bahkan di jama lagi wisata, orang Jakarta wisata ke Jati Gede. Mau sholat di jama aja males, masjidnya kecil, jorok, bau, WC-nya tidak bersih gitu ya. Jadi bagaimana kita mau syiar, sedangkan Allah itu adalah maha indah dan mencintai, menyukai keindahan. Jadi itu yang kita pegang. Artinya selama biayanya ada, tidak memaksakan diri, tidak sampai melakukan riba di dalam membangunnya, itu silahkan sah-sah aja. Masjid minimalis juga belum tentu murah, karena finishing yang minimalis itu finishing yang menghasilkan efek bersih, sederhana, dan presisi. Sehingga bangunan minimalis itu kalau dari arsitek-arsitek yang kita kenal, itu bisa 2 kali lipat daripada bangunan biasa. Ya, karena dindingnya, plesterannya harus rata benar gitu. Lalu speknya tinggi ya, sehingga biaya per meternya juga tinggi. Mungkin itu jawaban saya dengan pengetahuan yang ada kepada Bapak Indra Lubis. Semoga berkenan dan menjadi masukan yang silahkan kalau misalkan perlu dikoreksi atau saya ada keliru. Mungkin itu Bu Indah. Iya, baik. Terima kasih Pak Hilman atas jawabannya. Eh, ya begitu Pak Indra Lubis ya. Dan jawaban dari Pak Hilman tentang apa mas yang apa dalam berlebih-lebihan gitu ya. Ya, bagaimana kita menyikapinya ya. Ya, ya, ada lagi nggak teman-teman nih yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar ya sekitar 15 menit ya untuk bertanya perihal internet pesantren. Nah, kalau Kak Indah sendiri ya mengutip dari dari paparan dari Pak Hilman tadi yang menarik ya menurut Kak Indah tuh ini karena kita sedang ngobrolnya sama santri-santri nih. Jadi pesantren atau santri itu perlu ikut berperan ya kalian kan uh, sudah lebih banyak tahu tentang ilmu agama gitu kan harusnya bisa kita sharing dan diaplikasikan di lingkungan kita juga gitu. Nah jadi boleh mudah-mudahan dengan adanya apa training seperti ini yang dilakukan sama Bustan dan Yatama Pondok Yatama Dunia kita bisa sedikit-sedikit membangun kolaborasi, bincang-bincang, diskusi kira-kira uh, um, kegiatan apa yang bisa kita apa namanya bisa disajikan untuk masyarakat nih. Ya. Kemarin itu uh, ini mau cerita sedikit nih ya. Kenapa Kak Ida membuat kegiatan santri kemarin namanya santri mendesain ya. Sekarang sudah kita sedikit berubah ya namanya dengan program pengenalan arsitektur untuk santri. Nah, itu tertarik banget nih di uh, Pondok Yatama Dunia itu. Hmm, Pondok Yatama ini kan yang di Cirebon itu ya. Nah, katanya uh, apa pengaturnya Pak Ihsanuddin ya Ustaz Ihsanuddin mengatakan ini kami mau membuat asrama nih katanya cuman eh, desain desain bangunannya agak kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah saya melihat Pak Ustadz ini memiliki jiwa entrepreneurship juga nih jadi kayaknya ingin membangun kawasan pondok pesantrennya itu um, apa bernilai ekonomi mandiri. Jadi mau santrinya diajarin
untuk memiliki entrepreneurship ya, jiwa entrepreneurship. Jadi saya lihat juga di Instagramnya, oh iya di situ ada udah mulai nih apa namanya wirausaha, ada peternakan yang menghasilkan telur puyuh kalau nggak salah ya, telur puyuh itu tuh ada lagi yang lainnya ada di dia bercerita tentang lahannya itu, lahannya mau ada di sini mau ada kolam, inginnya tuh ada ini, nanti di situ ada eh, apa mungkin asramanya ada beberapa nih asramanya yang kita lihat di layar belakang ini ya seperti itu. Waktu itu kami gambarkannya eh, modular gitu, jadi beberapa biji tapi kecil-kecil dulu, jadi supaya mungkin mudah dibangunnya, supaya anak-anak santrinya bisa tinggal dulu di situ dia, jadi supaya ada tempat duduk lah minimal gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan kedepannya ada hmm, bisa ada pengembangan ya, kalau misalnya banyak yang tahu, banyak yang bisa kasih masukan bagaimana nih seharusnya mungkin diide-idekan kegiatan apa sih diidekan apa ya di diberikan masukan ya bagaimana untuk mengembangkan dan juga mendidik santrinya, selain dari ilmu agama juga kita bisa bantu dari ilmu arsitektur atau lingkungan binaan ya gitu. Soalnya selain saya entrepreneurship juga ada pelatihan apa ya waktu itu bahasa gitu. Oh menarik sekali, ada pelajaran agamanya, ada entrepreneurshipnya, ada bahasanya. Wah sangat eh, sangat menarik untuk eh, dibantu seperti itu. Nah untuk teman-teman yang lainnya nih ada yang mau tanya lagi nggak? Terima kasih banyak untuk Pak Hilman. Jadi termotivasi untuk menjadi arsitek yang basicnya santri biar bisa banyak manfaat untuk semua orang. Iya, nah iya. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan ini teman-teman santri bisa terbuka ya wawasannya ya, nggak nggak hanya saya juga kurang tahu ya kehidupan di pesantren seperti apa, tapi yang saya lihat eh, dengan berkenalan seperti ini kita bisa bisa tahu, dan juga dari paparan yang Pak Hilman sampaikan juga, wah memiliki arsitek itu biasanya memiliki ide-ide yang brilian, yang macam-macam lah. Jadi kita perlu komunikasikan supaya bisa membantu mendukung terbentuknya lingkungan binaan yang baik di lingkungan kita ya di Indonesia ini. Gitu. Mana nih, ada lagi yang mau bertanya nih, masih ada sesi pertanyaan loh. Kalau nggak ada nih, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Saya saya Benny, Pak Pak Benny. Beni, iya mangga Pak Beni. Ya, terima kasih untuk Ustadz Hilman, Pak Hilman, presentasinya. Saya juga arsitek. Eh, saya mau sedikit ini bertanya itu, kalau yang tadi itu kan apa namanya presentasinya itu yang sangat bagus sekali. Itu kan tadi merepresentasikan side plan dengan maaf nih saya agak ini lagi sakit batuk pilek. Ini side plan-nya kan merepresentasikan tarikah yang ini kan ada 9 wali dan lain sebagainya gitu. Uh, Kalau dilihat untuk bangunan-bangunannya itu apa juga bisa merepresentasikan apa namanya keislaman, ada detail-detail Islam, fasadnya dan lain sebagainya. Kalau saya lihat tadi itu modern sekali gitu ya. Jadi sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya gitu. Ciri kekhasan pesantrennya sendiri atau merepresentasikan Islamnya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tadi itu rencana pengembangan itu ya, apa yang gedung masjid masjid agung di mana ya tadi itu, Masjid Agung, itu kan apa di belakangnya dibuatkan bangunan yang sangat modern gitu ya. Sangat modern. Itu kalau itu kan di tengah kota ya, ada
RT RW-nya lah gitu ya, rencana tata ruangnya gitu oleh kota. Apakah memang itu sudah disesuaikan dengan rencana tata ruang di kota tersebut? Itu mungkin. Terima kasih untuk Ustaz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak Hilman? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Semoga lekas sembuh. Ya, memang katanya COVID udah selesai, tapi batuk pilek mah biasa ya. Mudah-mudahan bukan itu. Eh, Secara umum bangunan yang kita rancang itu pada umumnya harus memenuhi kaidah arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal yang berlaku. Jadi ada peraturan-peraturan, kaidah desain kita pelajari di sekolah dulu waktu kuliah. Cuman ditambahkan dari sisi aktivitas, aktivitas eh, dakwah Islam khususnya yang bertorikoh itu seringkali memerlukan fasilitas khusus, misalnya untuk eh, tablik akbar atau untuk ada ijazah begitu ya. Ijazah itu menurunkan ilmu dari ulama atau kiai kepada santri. Apakah itu berupa doa-doa, apakah itu berupa amalan-amalan yang sifatnya bisa umum, terbuka untuk umum, dan sifatnya khususiah atau personal gitu ya, pribadi untuk menyelesaikan atau membekali santri ini dengan solusi-solusi yang berdasarkan ilmu agama yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Sehingga sebagai arsitek itu kita seringkali memasukkan atau menerapkan simbol-simbol torikoh dan tasawuf ini apakah di dalam bentuk plan, karena kita menggambar ya. Plan itu denah, side plan itu rencana tapak dilihat dari atas. Jadi kalau ada guru kita dulu suka, itu kan kalau side plan kelihatannya dari atas, iya Allah yang melihat. Tapi secara hablum minanas kita harus bisa memberi manfaat yang sebaik mungkin. Sering juga kita aplikasikan konsep-konsep itu di dalam tampak. Yang pasti ajaran Islam itu ajaran yang berarti selamat. Kata dasar Islam itu salim, salam, selamat. Selamat dunia akhirat. Jadi ilmu yang tuntutan manual book bagi para muslim untuk menjalani kehidupan itu agar selamat, bahagia di dunia, di alam barzah, di alam kubur, sampai di akhirat, sampai kita masuk ke surganya kelak. Amin. Semoga kita semua yang ikut webinar ini dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Nah, sehingga saya sambil share screen ada satu bahan ini yang saya desain itu awalnya sudah ada desain sendiri gitu, tapi saya coba membuat lagi versi saya. Jadi yayasannya itu sudah punya desain, lalu boleh nggak saya kasih masukan, kata saya gitu. Boleh nggak saya kasih masukan? Ini di Bandung, di Bandung, di Bandung, dan seringkali saya menaruh simbol-simbol yang berkaitan dengan kodiriyah atau torikoh tertentu. Misalkan ini ada pondok pesantren, ya belum saya share, belum saya share. Nah ini saya share sekarang. Nah, tadinya gambarnya sangat biasa begitu, hanya bangunan kotak 3 lantai, tapi saya suka tanya, Kiai dulu pesantrennya di mana? Kata saya. Saya di Tebu Ireng Jombang, pesantrennya Kiai Haji Asyim Asyari, pendiri NU atau pesantren Gus Dur ya. Oh iya, lalu Kiai beliau cerita mengambil torikoh dari Qadiriyah Al-Arakiyah dari Sudan. Oh begitu kata saya. Jadi
ini pondok pesantren Tahfiziyah Al-Kholili ini adanya di Ciganitri, Bojong Soang, Bandung. Lalu dari site yang ada, saya melihat kepada referensi sanad. Beliau sanadnya kemana? Gurunya ini siapa? Beliau berguru kepada pesantren yang Al-Hikam Depok. Sehingga itu saya jadikan memori gitu. Lalu siapa pendiri Torikoh atau Grand Mursyid daripada Torikoh Qadiriyah Arafi Sudan itu adalah Syekh Abdullah Nafi. Yang mana Hazrat atau makbarohnya atau makamnya itu ada di Sudan. Dan bentuk kubahnya itu kubah Sudan. Sehingga sanad itu selain dari sisi keilmuan, juga kalau saya pribadi senang dan nyaman untuk merepresentasikan atau menampilkannya kembali ke dalam bentukan arsitektur. Baik dari segi site plan, denah, tampak, maupun ornamen. Gitu. Nah, ini seperti master plan ini, walaupun geometri, ya, tidak harus selalu seperti terompah Nabi Muhammad SAW sebagai jejak salib atau murid Torikoh. Tetapi ada cerminan atau dasar pemikiran yang masuk. Kenapa sih bentuknya gini? Selain sebagai fungsi, misalnya ini nomor 1, masjidnya itu di utara atau di atas ya tempat data. Lalu ada kantor pengelola, Skybridge nyambung, lalu rumah ustadz-ustadz dan guest house, asrama santri dan madrasah. Di sebelah kiri, di kanan santri dan santria, lalu ruang serbaguna, dining, dapur umum, semua juga dipisah. Lalu 13 ada olahraga sunnah. Lalu pesantren itu sekarang saya suka ngobrol dengan ulama atau kiai, baiknya kita jangan meminta-minta sumbangan, ya, apalagi di jalan. Kita harus bisa berwirausaha mandiri, apakah dengan mandiri pangan. Minimal kita tuh santri makan dari sawah, beras dari sawah sendiri, ikan dari kolam sendiri, daging hewan kita ternak sendiri, ketika menyembelihnya juga kita yakin halal dan benar secara ilmu fikih, lalu sayur mayur buah-buahan dari kebun sendiri, kita juga mengelola hewan untuk kurban dari peternakan sendiri, begitu ya. Jadi saya suka mendorong itu, dan ini inline dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana ada program OPOP atau One Pesantren One Product. Itu ada pesantren yang jual bandrek, ada pesantren yang jual madu, ada pesantren yang jual sembako. Yang penting kita membangun pesantren itu jangan sampai dari hasil yang haram, juga bukan dari hasil yang subhat, juga tidak meminta-minta. Saya pikir kemandirian itu penting. Mohon izin, yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Yang kedua teh? Itu Ustaz. Karena tadi perencanaannya itu kan di dalam kota ya, di alun-alun. Oh, yang Masjid Agung Sumedang. Ya, itu belum menjadi proyek. Salah ya, karena masjid ya, itu sesuai. Itu belum menjadi ya. proyek, tetapi kita diminta membuat visioning. Visioning tuh, project visioning tuh, ini bagusnya diapain ya? Ya kita buat gitu. Sebetulnya di lantai dasarnya itu udah ada 2 lantai dengan bentuk serupa. Jadi ada ruang wudhu, ruang KBIH, ruang DKM ya, dan kita sebetulnya hanya meninggikan bangunan dari GSB atau KDB yang ada. Jadi bukan membuat baru, tapi kita menambah jumlah lantai, tapi yang tadinya 1-2 lantai persegi kita tambah ke atas, dan ke atas itu skyline-nya mengecil supaya dia menjadi background atau latar daripada Masjid Agung Sumedang yang utamanya. Jadi dia menjadi framing the nature ya. Ada profesor itu Kim Dovey ya kalau nggak salah dari Australia, profesor arsitek itu framing the nature. Kalau kita framing the mosque gitu kan,
membingkai masjid, sehingga wibawa masjid ini sebagai bangunan cagar budaya tidak terganggu. Kalau kita diskusi dengan arsitek yang project oriented, bahasa saya gitu ya, mungkin masjidnya direnov segala rupa jadi 3 lantai besar megah gitu ya. Beda kalau masjid agung itu peninggalan zaman Belanda dan cagar budaya ya, jadi perlu treatment khusus. Seringkali kita hanya mendesain latarnya saja. Dan itu belum menjadi proyek, itu hanya project visioning aja. Sebagai arsitek kita diminta pendapat nih, kalau kita mau tambah fasilitas nih buat ruang ini, fungsi ini, kira-kira gimana ya gambarannya. Jadi saya nggak mau menyentuh masjidnya, termasuk space atau ruang terbuka antara masjid dengan alun-alun dibiarkan tetap terbuka, kosong, bisa melihat langsung gitu. Tapi saya membuat background di belakang bangunan. Mungkin itu Pak jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Ya, baik. Itu Pak Beni jawabannya. Mungkin Terima kasih. iya, gambaran tadi mungkin sebagai apa? Biasanya arsitek suka memberikan ya vision seperti itu supaya bisa didiskusikan kembali ya nantinya bagaimana diskusi, karena udah gambarnya gimana nih kalau kayak gini gitu aja gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi biasanya memang gambar-gambar arsitektur bisa juga dipakaikan untuk berdiskusi ya, untuk lebih lanjut supaya menghasilkan desain yang lebih cocok dengan lokasi ya. Ini mungkin kita sudah hampir di penghujung waktu ya, tinggal beberapa waktu lagi kita akan selesai. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Indra Lubis lagi katanya, tapi ini berat ya pertanyaannya. Pak minta pendapat tentang masjid yang dirancang oleh non-muslim, padahal masjid sebaiknya dibangun atas dasar takwa. Pencerahannya makna takwa ini. Bagaimana Pak Hilman? Iya. Ini contohnya mungkin Masjid Istiqlal ya, yang terdekat ya. Ya. Iya. Secara ilmu fikih, masjidnya sudah jadi, sudah dimanfaatkan, dan menjadi kebanggaan negara kita. Bahkan di Asia Tenggara itu masjid terluas ya, Masjid Istiqlal. Walaupun rencananya adalah non-muslim gitu ya. Saya juga mendengar dari ayah saya, kebetulan beliau juga arsitek dari Unpar angkatan 77. Mungkin Pak Indra Lubis kenal ya, atau Bapak yang barusan bertanya, Pak Widya Sastiaji. Widya Sastiaji angkatan 77, lalu puas saya Pak Dikdo Sofiantono angkatan 75, dan Bapak Insinyur Barli Widianto juga uas saya itu angkatan 75 arsitektur Unpar. Beliau yang mendesain Masjid At-Ta'awun Puncak dan beberapa masjid lainnya. Ya, kalau bangunannya sudah jadi dan kebetulan arsiteknya non-muslim, itu buat kita, sebagaimana kita lihat di Indonesia banyak para alim ulama, para kiai, habaib, dan ada MUI ya, yang mana masjid itu digunakan, berarti masjid itu bisa digunakan, boleh digunakan. Adapun arsitek yang bersangkutan tidak mendapat pahala atau amal jariah dari amal soleh yang dilakukan di masjid itu yang saya tahu. Tetapi saya juga pernah mendengar dari almarhum ayah saya itu di Perancis juga ada bagian Masjidil Haram yang arsiteknya, di Mekah juga ada bagian Masjidil Haram yang perluasannya itu arsitek dari Perancis. Jadi dia mendesain dan ngawas itu pakai kamera CCTV begitu. Atau mungkin zaman sekarang drone ya. Karena kan nggak boleh masuk ke wilayah tanah suci. Kalau non-muslim ya, namanya juga tanah haram. Begitu. Nah, namun yang ingin saya sampaikan di sini,
bagi kita arsitek yang muslim, sebaiknya kita tidak menerima atau mendesainkan rumah peribadatan agama lain. Karena yang saya tahu dari guru saya, dari guru kami, artinya setiap perbuatan yang dilakukan di rumah peribadatan orang tersebut, yang mana di dalam agama kita, Islam adalah agama yang hak dan tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, itu kita dalam hal ini sifatnya hablum minannas atau toleransi antar umat beragama. Ya. Toleransi antar umat beragama ini berbeda dengan toleransi agama. Jadi kalau agama tidak bisa ditoleransi, masing-masing silahkan melaksanakan ajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak bisa saling campur aduk. Tapi antar umat beragama, itu kita harus toleran. Ya, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab waktu ada, kalau tidak keliru ada menduduki wilayah Mesir, itu ada gubernurnya yang mau menghancurkan gereja karena Mesir sudah diduduki. Itu disuruh kirim surat, lalu gubernurnya pas baca surat itu pucat ya, mau pingsan. Karena Sayyidina Umar, kalau kamu hancurkan masjid itu, saya tebas kamu dengan pedang saya, gitu kira-kira yang saya dapat. Artinya di Nahdlatul Ulama itu ya orang agama lain mau ibadah silakan, agama kita mau ibadah silakan. Karena kita Muhammad Al-Fatih saja ketika menaklukkan Konstantinopel menjadi Istanbul itu seperti meniru atau langkah Rasulullah ketika Futuh Makkah, artinya penaklukkan kota Makkah ya. Jadi orang yang masih belum memeluk Islam ya silakan, tidak diusir, tidak disakiti atau tidak dibunuh, apalagi ya kita agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Mereka harus kita jaga, harus kita lindungi jasadnya, kehormatannya sebagai sesama makhluk Allah. Bahkan untuk urusan kurban, hadiah gitu boleh kita kasih kok. Gitu. Jadi ada toleransi antar umat beragama dan ada toleransi agama, itu cara menyikapinya harus benar-benar sesuai dengan ajaran agama. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab dengan pengetahuan yang saya terbatas ini. Semoga berkenan jawabannya dari kami. Saya kembalikan ke Bu Indah. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Hirman. Nah, begitu tadi ya pendapat tentang Pak Hirman tentang bangunan ibadah masjid yang dibangun oleh yang muslim seperti berpahala kata aduh. Ya, harusnya teman-teman santri dong yang bisa ngasih masukan ya ke kami itu bagaimana sih harusnya tentang hal-hal seperti ini. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga ya sama kita di pertemuan berikutnya mungkin, karena ini sudah di penghujung waktu. Ada yang mau mungkin saya nggak buka lagi sesi pertanyaan ya. Kita bukan dulu, saya mau ambil kesimpulannya teman-teman. Jadi dari materi kita hari ini kita sudah melihat tentang konsep mendesain master plan sebuah pesantren ya. Kita sebagai arsitek bisa memberikan ide-ide bagaimana kita mendesain ruangan atau bangunan dengan simbol-simbol ya. Biasanya kita mengambil apa namanya ide itu dari misalnya apa ya tadi ya saya nggak kenal, misalnya dari rukun Islam kah, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 pilar atau sebagainya, macam-macam caranya. Nah terus dan juga yang satu penting tadi seperti yang saya sudah ungkap tadi di tengah-tengah acara, mudah-mudahan
teman-teman dari pesantren, dari santri-santri dari pesantren bisa memberikan cukup berperan gitu di lingkungan binaan kita, di lingkungan hidup kita ini, supaya pesantrennya bisa mencerminkan kehidupan masyarakat Islam yang sebenarnya, ya teman-teman. Sekarang sesinya apa lagi nih? Ya. Mungkin Kak Indah akan menyampaikan materi selanjutnya materi jadwal selanjutnya yang ini sebagai info juga buat teman-teman kita yang di pesantren. Ya, seharusnya kita masih ada 2 materi lagi ya, webinarnya harusnya tanggal 28 September. Pak Yayan nih baru join dari IAI Jabar. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Pak Yayan sebagai salah satu pendukung kegiatan kita pagi ini. Ada yang mau disampaikan Pak Yayan? Sepertinya tidak ada ya. Ya, kami bisa. Ya, jadi untuk materi selanjutnya, teman-teman santri, kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya, di hari Rabu, tanggal 28 Juni dengan materi, tadinya mau materi terakhir ya, tentang desain apa? Ya, preview desain masjid dan asrama, cuman karena satu dan lain hal saya belum bisa menghubungi narasumbernya, jadi kami masukkan dulu materi RAB ya teman-teman. Jadi kita akan mengenal bagaimana sih menghitung bangunan, menghitung anggaran bangunan gitu ya, mungkin teman-teman pengen tahu juga, jadi supaya teman-teman lengkap nih agak pengetahuannya tentang dunia proyek arsitektur, desain arsitektur gitu. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman nggak ngejelibet banget ya ini karena mungkin dunia yang sangat baru untuk teman-teman santri semua. Jadi kita mau memberikan pengalaman yang kita tahu supaya teman-teman juga memiliki wawasan yang cukup terbuka tentang itu. Oke, kalau begitu hari ini kita cukupkan dulu materi. Oh iya, apakah ada absensi? Teman-teman dari tadi Kak Ida sudah sudah screenshot. Jadi untuk absensinya akan saya ambil dari yang tertera di partisipan ini ya. Jadi tadi ada paling banyak kita ada 28 partisipan tadi, 28 sampai 29. Begitu. Jadi udah otomatis terabsen lah teman-teman ya. Dan nanti akan konfirmasi di via WA terus. Oke, saya kira seperti dulu kegiatan webinar kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Hilman yang sudah memberikan paparan yang sangat menarik tentang konsep desain master plan pesantren ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Hilman bisa menjadi wawasan ya, tambah pengetahuan bagi kita untuk pengetahuan kita dalam berarsitektur ya, untuk teman-teman santri juga yang masih baru bisa termotivasi nih untuk belajar desain atau bahkan belajar arsitektur ya secara lebih serius supaya bisa membangun pondok pesantren yang mungkin suatu saat nanti ya teman-teman ya. Kalau begitu kita akses tutup terakhir ya, foto bersama dulu sebelum kita tutup. Saya mau saya harus ngapain ini? Ya, seperti ini ya. Boleh teman-teman yang mau buka videonya supaya kita bisa absensi dulu di ambil screenshot dulu ya. Di layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Saya screenshot dulu ya teman-teman. Sahra, iya. Yang lain belum ada yang mau buka lagi di pertama. Screen 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Oke, Pak Sasa baru hidupin. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim dulu ke WA Group ya. Yang selanjutnya. Ya, hanya 2 ya. 1, 2, 3.
Dan yang mau buka, jangan dibuka kayak gitu semua. 1, 2, 3. Mudah-mudahan nanti dari list ini bisa yang hadir. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini sudah selesai. Insya Allah nanti untuk teman-teman santri kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya di hari Rabu bersama Kang Agung Kurnia ya, dengan materi pengenalan rencana anggaran biaya, perhitungan rencana anggaran biaya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya teman-teman semuanya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak pada hadirin yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk IAI Jabar yang telah mendukung acara ini dengan memberikan PUM bagi peserta yang mengikuti webinar ini ya. PUM-nya adalah 2,4. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Terima kasih semuanya. Meeting ya.